Ngasih kayak gini mana kenyang? Coba kalian pikir, mana kenyang ini? Cuma 6 potong ubi. Ini manajemen lambung ini Pak. Kacau loh Pak. Piye toh Pak? Jaga sampean ini taruhannya nyawa. Kalau perang sama ninja ini, yo saya duluan yang meninggal kok. Bukan sampean. Dan pada saat itu, ini ada keanehan lagi nih. Boom! Si A tiba-tiba ngerasain sakit perut yang luar biasa nih. Oh ya Allah. Lagi kok, ini, aduh. Kok kayak gini nih perut mules. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom. Apa kabar semuanya? Apa kabar kalian semuanya? Dalam keadaan baik kan? Asik! Doa saya ini kalian ini harus sehat. Karena kalau nggak sehat ini seperti saya. Dari kemarin ini nggak upload karena sempat sakit ya kan. Tapi kemarin ini untungnya ada stok. Jadi sempat diupload kan. Nah kemarin ini saya bener-bener nggak ada tenaga buat podcast gitu. Nah kalian pengen kalau saya ini harus semangat terus. Caranya gampang kok. Kalian tinggal komentar. Kalian tinggal absen. Yuk absen semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari manapun kalian berada, absen. Dengan kalian absen, saya ini tambah semangat, powerful, boom, dalam membawakan acara ini, teman-teman semuanya. Ayo, ibu-ibuku yang ada di mana-mana, kakak-kakakku yang ada di mana-mana, dan ada di mana lagi Mas Gundung? Di Parepare. Oh, di Parepare juga ada, kata Mas ini, kameramen saya baru ini, namanya Mas Wahyu Aji. Ya, nanti bisa kenalan Mas Wahyu Aji ini wetonnya ini rebu apa Mas? Rebu komplenyet. Rebu komplenyet itu apa? Oh ya buat teman-teman yang kemarin nanyain soal weton langsung ke kontennya Mas Andi Bancet. Saya kasih link yang Mbah Kenton. Oke? Oke, udah absen semuanya teman-temanku, kakak-kakakku, ibu-ibuku, om-omku, bapak-bapakku semuanya. Ternyata saya ini banyak saudara di mana-mana. Ini yang membuat saya ini semangat ya. Udah absen semuanya, pastikan diri kalian absen. Caranya absen kok, kasih nama tempat. Misalnya nih, ada Mas Aji di Papua, ada Mas Dede di Bengkelong, di mana gitu ya kan. Jadi saya ini tahu ketika saya membaca komentar-komentar kalian dan saya samakan dengan WA saya, ini oh ya bener ini akunnya orang ini nomornya orang ini gitu. Nah setiap WA ke saya, ini kalian harus ngasih nama juga dan kotanya juga, tinggalnya di mana gitu. Jadi saya bisa tambah kenal deket. Ketika saya ini membalas, ini bener-bener. Saya ini ngerasain, oh ternyata yang WA ini mbak ini, oh ternyata ibu ini. Nah gitu, tambah kenalnya tambah deket. Cintanya ini tambah boom, ya kan? Kisah kali ini kiriman dari salah satu subscriber, di mana ada seseorang. Ini yang dulunya, ini bisa dikatakan apa ya? Dia ini kelakuannya parah banget. Apapun dibuat judi, ini mabok-mabokan, dia ini susah diatur. Ya. Nah tapi, ini endingnya, dia ini bisa bertobat dan tobatnya ini bikin haru warga. Loh, lah terus misterinya di mana, Mas? Nah, ini di tengah-tengah prosesnya dia tobat, ini ada sesuatu hal yang mengerikan. Apa sih misterinya? Mengerikan seperti apa sih? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja tobat. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Untuk keamanan saya, keamanan kalian, keamanan semuanya. Keamanan kameramen saya. Karena apa? Pernah kejadian, ini kameramen saya ini sering masuk angin ketika saya ini membawakan cerita misteri. Tapi ternyata itu enggak. Dia ini ternyata alergi sama AC. Dia ini nggak kuat. Canda teman-teman, canda ibu-ibu ya, biar nggak tegang. Oke, kejadian ini kisaran tahun 2000-an. Di sini hidup seseorang, kita sebut saja namanya Ahmad. Ahmad ini hidup dengan istri dan ketiga anaknya. Nah, usia Ahmad ini kisaran 45 tahun. Ahmad ini sering mengurus masjid. Bisa dibilang beliau ini marbot masjid. Warga ini sangat senang nih, karena Ahmad ini rutin membantu kepengurusan masjid. Yang namanya kerja bakti, yang namanya Ahmad ini ngasih kabar-kabar ketika masjid ini ada kegiatan. Dan Ahmad ini memang orangnya baik. Nah, Ahmad sendiri ini jualan warung sembako dengan istrinya. Tak jarang, Ahmad ini berbagi juga sesamanya. Pernah suatu hari, ini ada warga, kita sebut saja namanya Mbak Minah. Mbak Minah ini kalau beli, ini sering kurang uangnya. Karena apa? Memang Mbak Minah ini hidup sendirian. Ini Ahmad sering bantu. Pernah kejadian, Mbak Minah ini beli beras. Bu, kulo badhe tumbas beras, Bu. Tapi, udah Mbak, nggak usah tapi. Ini ada kok
buat Mbak Minah. Istrinya Ahmad pun diajarkan seperti itu. Baiknya, gak cuma Ahmad. Nah, pada malam hari, Ahmad ini cerita sama istrinya. Bu, apapun yang terjadi, kalau pas Bapak lagi di masjid, kalau ada warga sini yang sekiranya memang butuh pertolongan kita, selagi kita mampu itu dibantu ya Bu. Nggih Pak, iya Bapak pengen kita ini selalu baik Bu. Ya Bu, anak-anak juga diajarkan. Iya Pak, tapi kadang-kadang Ibu mikir Pak, kita ini kan juga hidup pas-pasan juga Pak kadang. Udah, rezeki itu udah ada yang ngatur. Ibu wis tenang wae, manut to Bapak. Itulah Pak Ahmad. Ini mendidik istrinya pun seperti itu. Bahkan ke anak-anaknya pun diajarkan seperti itu. Nah, di kampungnya Ahmad ini juga ada pemuda-pemuda yang juga kadang ada kan yang namanya tongkrongan atau apa. Nah, ini kita sebut saja ada Wira, ada Agus, dan Anto. Mereka ini kalau beli rokok di warungnya Ahmad, ini juga sering kurang. Tapi, lagi-lagi Ahmad tidak pernah mempermasalahkan. Kurang lagi ya Wir. Iya Pak, nggak apa-apa, gampang nanti. Kalau pas ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Iya Pak, maafin kita ya Pak. Nah, Anto pun juga ngomong, iya Pak, maafin kita Pak. Yo, bukannya kita seneng sih Pak, tapi sebenarnya nggak enak. Alah, udahlah, tenang aja. Bapak nggak apa-apa kok. Beneran Bapak serius nggak apa-apa. Nah, Anto pun ikut ngomong nih. Iya Pak, maafin kami Pak. Nah, si Agus ini ngomong sama si Anto. Alah, kamu ini lu basa-basi kuyup, kamu ini basa-basi ini lu jelek banget. Lagu lama kaset kusut kamu ini lu. Apa sih kamu? Nah, mereka ini seperti ini nih. Tapi Pak Ahmad ini nganggepnya ini baik-baik saja. Nggak kenapa-napa kok, walaupun kurang. Itulah Pak Ahmad. Ya, banyak contoh-contoh yang dimana warga ini seneng dengan Pak Ahmad. Padahal bisa dibilang ya Pak Ahmad ini bukan orang yang kaya raya. Bisa dibilang malah ya sederhana lah. Pada suatu hari menjelang asar, yang biasanya Pak Ahmad ini datang untuk azan, membersihkan masjid dan segala macam, ini Pak Ahmad nggak terlihat nih. Sedangkan masjid-masjid lain ini sudah pada berkumandang. Nah, kebetulan Wira, Anto, dan Agus ini sudah berada di masjid. Mereka ini memang walaupun mereka anak-anak tongkrongan, tapi memang warga di situ memang rajin beribadah. Ya kan, yang namanya anak-anak muda nih, ya kan. Nah, kebetulan nih ada Wira, Anto, dan Agus. Ini mereka ini datang juga nih. Mereka juga mau sholat. Oh ya, saya belum menceritakan ya, walaupun bisa dibilang mereka ini pemuda-pemuda, tapi mereka juga sudah pada berkeluarga. Tapi memang tongkrongannya ini juga nongkrong sama anak-anak muda juga. Ada yang belum nikah, ada yang juga udah nikah, seperti itu. Nah, pada saat itu, mereka datang, ini mereka kebingungan karena mendengar masjid-masjid yang lain udah azan, yang saya bilang tadi. Loh, nah di sini Anto nanya nih, Anto nanya ke Wira, Pak Ahmad kemana ya Wir? Kok nggak ada? Masjid-masjid yang lain udah pada azan loh. Ya udah, mungkin belum datang kali. Akhirnya mereka bertiga ini berdebat, ayo siapa yang azan? Ayolah, ayo, siapa nih yang azan? Singkat cerita salah satu dari mereka ini azan. Dan akhirnya warga-warga pada datang dan sholat pun selesai. Nah, imam sholat asar tadi kita sebut saja namanya Kiai Fauzan. Setelah selesai sholat, Kiai Fauzan itu manggil Wira, Anto, dan Agus. Wira, Agus, Anto, sini. Iya Pak, ada apa Pak Yai? Kalian lihat Pak Ahmad nggak? Saya tadi kok nggak lihat Pak Ahmad. Kalian ini lihat nggak? Sama Pak, saya juga nggak lihat Pak. Kata mereka bertiga nih. Nah akhirnya Pak Yai ini nyuruh mereka, Anto, Agus, Wira, atau siapalah, coba ke rumahnya Pak Ahmad. Tanyain beliau ini kenapa nggak berangkat. Soalnya gini, sekitar 1 minggu lagi, tetangga desa kita ini bakal ada pengajian. Dan kebetulan Bapak ini diundang. Bapak pengen warga-warga sini juga hadir ke sana. Bapak ini pengen Pak Ahmad ini juga ikut. Dan biar Pak Ahmad ini ngomong juga sama warga-warga, ngasih tahu ke warga. Coba kalian cek ke rumahnya Pak Ahmad, ya. Nanti kabarin ke saya. Oh iya Pak Yai, kalau gitu nanti kita ke sana Pak Yai. Ya wes Bapak tunggu kabarnya ya. Iya Pak. Nah akhirnya karena Agus ini ada acara, akhirnya Wira dan Anto yang ngecek ke rumahnya Pak Ahmad. Dan anehnya ketika mereka berdua ini sampai di rumahnya Pak Ahmad, ini ada yang aneh. Pak Ahmad ini nggak jualan ternyata, warungnya ini tutup. Kok bisa aneh sih Mas Dodo? Nah makanya oke, kita lanjut ceritanya. Dan di sini Wira ini ngetok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan gak lama kemudian ternyata yang membukakan pintu adalah istrinya Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Wira, ada apa Wira? Gini Bu, saya dan Anto ini disuruh sama Pak Yai. Pak Ahmad kok nggak kelihatan ya Bu? Soalnya tadi ini ditanyain sama Pak Yai. Dan kebetulan memang nanti itu bakal ada pengajian di tetangga sebelah. Ini mau adain pengajian. Nah, Pak Yai ini pengen kalau Pak Ahmad ini tetap ikut. Warga-warga sini juga ikut. Oh gitu ya? Jadi gini, Pak Ahmadnya ini
lagi sakit, Wir. Sakit kenapa emang, Bu? Ya, pokoknya lagi sakit lah. Kamu nanti sampein ke Pak Yai yo. Kalau Pak Ahmad ini lagi nggak enak badan. Nanti lihat kondisi. Kalau memang bisa ikut, yo ikut. Ya? Oh ya, Bu. Kita pamit dulu. Akhirnya Wira dan Anto ini pulang. Nah, keesokan harinya, istrinya Pak Ahmad ini tiba-tiba datang ke rumahnya Wira. Assalamualaikum. Nah, Wira ini lagi makan sama istrinya nih. Istri Wira ini ketakutan. Mas, kok kayak suaranya istrinya Pak Ahmad ya, Mas? Jangan-jangan mau nagih utang, Mas. Walah, iyo yo. Kemarin ini aku yo kesana. Aku takut kita ini kalau beli apa-apa kurang terus ditagih. Padahal aku disuruh Pak Yai. Suruh ngabarin, suruh nanyain Ahmad ini kemana. Assalamualaikum. Nah, tuh Mas. Kamu aja Mas yang bukain. Kamu aja. Nah, akhirnya istrinya Wira ini bukain pintu. Saat bukain pintu ternyata bener. Istrinya Pak Ahmad yang datang. Bu, ada apa ya, Bu? Ini saya mau ngasih tahu kalau Pak Ahmad ini masih nggak enak badan. Jadi nanti saya minta tolong sama Mas Wira. Nah, Wira ini denger. Oh ya, Bu, gimana, Bu? Gimana, Bu? Saya mau minta tolong sama Mas Wira. Nanti yang ngabarin ke warga masalah soal pengajian di tetangga sebelah. Ini nanti sampean yo, nggak apa-apa yo, saya minta tolong. Oh, iya wis Bu, kalau gitu. Nah, ngomong-ngomong, udah berapa hari ini kok Ibu saya lihat nggak jualan sih, Bu? Nggak apa-apa lah. Oh iya, Bu, maaf ya, Bu, soal utang-utang. Udah, nggak apa-apa, Mas. Akhirnya istrinya Pak Ahmad ini pulang. Mereka berdua nih, Wira dan istrinya ini lega. Dipikirnya ini bakalan nagih utang. Dan akhirnya Wira ini yang menyampaikan pesan-pesan ke warga agar warga ini ikut pengajian di tetangga sebelah. Sebenarnya ini tugasnya Ahmad nih, tapi Wira pun akhirnya membantu. Nah, saat Wira ini nemuin warga satu persatu, ini ada rombongan warga-warga juga nih. Nah, saat Wira ini menjelaskan tentang pengajian yang adanya di kampung sebelah nih, Wira ini ngomong sama warga, Mas, nanti kampung sebelah mau ngadain pengajian, Mas. Nah, warga-warga di sini suruh datang. Loh, Pak Ahmad kemana, Wir? Iya, Pak Ahmad kebetulan lagi sakit. Nanti azannya nggak enak lagi nih. Nah, di sini Wira langsung ngomong, udah tenang. Udah santai-santai, pokoknya kalian harus datang ya. Udah, tenang aja. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari pengajian. Nah, pada sehabis sholat maghrib, ini mau berangkat nih. Pak Yai Fauzan ini nanyain ke Agus, Wira, dan Anto. Mereka bertiga nih ditanyain. Agus, lihat ini nggak? Pak Ahmad, kayaknya kok nggak datang, Pak. Oh gitu ya. Ya udah, nanti kita jalan dulu. Kalian pimpin warga juga ya, biar pada datang, yang pada ikut diajak ikut. Ya. Iya, Pak. Akhirnya mereka ini berbondong-bondong ke kampung sebelah nih. Karena memang yang ngadain pengajian ini ke kampung sebelah. Mereka datang dan pada akhirnya Pak Yai ini memimpin sholat juga nih. Pak Yai memimpin sholat Isya. Setelah memimpin sholat Isya selesai, akhirnya pengajian pun dimulai. Dan kebetulan pada pengajian tersebut ini memang Pak Fauzan ini pembicaranya. Dan akhirnya Pak Fauzan pun memulai tausiahnya. Cerita baru dimulai. Di sini Pak Yai Fauzan ini mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah pada hadir di sini. Saya senang dengan kedatangan kalian. Dan saya juga senang tetangga-tetangga saya dari kampung saya ini juga ada yang datang. Pak Fauzan ini menyapa nih semua warga yang hadir pada saat itu juga. Dan Pak Fauzan melanjutkan obrolannya. Saya ini mau sedikit bercerita. Ini sebelum saya cerita ini, untuk menghindari suudzon, orang yang akan saya ceritakan ini, saya sebut saja namanya si A. Kata Pak Yai, si A ini hidup dengan istrinya nih. Nah, bukannya sering beribadah, tapi kegiatannya ini hanya main judi dan togel. Si A ini sering banget yang namanya ikut pengajian. Tapi bukan mendengarkan pengajian tersebut. Tapi sasarannya ini justru malah makanan. Dan saya ini pernah melihat sendiri, si A ini beli kelengkapan sesajen dan pergi ke tempat-tempat keramat. Dan ini tujuannya hanya untuk meminta nomor togel. Nah, anehnya, apapun yang dia temukan, ini entah daun jatuh, ini entah apapun itu, ini dia ramal, dibikin judi sama dia dengan gerombolan dia. Dan saya juga pernah ngalamin sendiri nih. Waktu itu saya pulang isi pengajian dan kebetulan saya ini naik becak. Pada saat itu saya ini melihat kalau mereka ini termasuk si A sedang memperhatikan saya. Nah, saya naik becak, setelah sesampainya di depan rumah, ini ketika saya akan turun dari becak, ini saya mendengar sendiri. Mereka ini pada ngomong, coba kalian lihat, itu Pak Yai Fauzan mau turun dari becak. Ini kakinya yang turun duluan, ini kanan apa kiri? Ayo kita judi, ayo. Itu. Kaki saya pun ini diperjudikan sama mereka. Saya mendengar mereka ini pada ngomongin seperti itu.
Kata Pak Fauzan. Pada saat itu, ini ada beberapa warga ini yang nangis. Termasuk Wira juga nangis. Nangis pada terharu. Ketika mendengar apapun ini diperjudikan. Oke, kita lanjut. Nah, pada tahun 90-an kemarin, ini marak terjadi insiden penculikan kiai-kiai. Nah, yang nyulik ini ninja-ninja. Buat kakak-kakak yang di rumah ini pernah kan kalian ini mendengar berita-berita itu dulu ada penculikan-penculikan kiai atau apa gitu kan. Ini yang nyulik ini ninja-ninja kan pada tahun 90-an. Ini terjadi juga pada Pak Yai Fauzan. Nah, pada saat itu semua warga kan geger. Karena apa? Kasus penculikan kiai dan guru-guru besar ini terjadi nggak cuma di kampung kita ini, tapi ini meluas ke semua Nusantara, kata Pak Yai Fauzan nih. Nah, saya sendiri juga menjadi sasaran penculikan, dan akhirnya warga ini memperketat ronda, menjaga keamanan kampung, terutama di rumah saya. Pada suatu malam, yang kebetulan nih, si A berjaga dengan warga lain, dan si A ini dengan warga lain ini berjaga tepat di depan rumah saya. Jadi di depan rumah saya ini ada pos, dekat sekali dengan pos ronda. Mereka ini berkumpul, hanya menyeberang jalan kurang lebih 3 meter. Mereka ini jaga di situ. Mengelilingi rumah saya juga mereka ini kadang-kadang. Mereka ini pada jalan muter. Nah, pada saat itu, pesan dari guru besar saya ini mengatakan kepada saya, jangan keluar rumah jauh-jauh. Dan istri saya pun dilarang juga, termasuk anggota keluarga saya. Guru besar saya mengatakan agar saya, istri dan anak saya ini tetap berada di rumah. Misalkan keluar pun, ini hanya melakukan ibadah sholat. Setelah itu balik lagi. Ketemu dengan warga sebentar, pulang lagi. Nah, pada saat itu, memang istri saya ini memasak ubi. Istri saya ini bilang sama saya, ini ubi bah, buat warga sini yang lagi ngeronda, yang lagi jaga. Oh ya, sini. Setelah saya ini lihat ubi tersebut, ini ternyata ubi tersebut ini jumlahnya nggak banyak. Dan kebetulan ketika saya ini lihat dari jendela, ini saya ngelihat, ini yang ronda ada 7 orang pada saat itu. Dan ubi ini dipotong-potong hanya jumlahnya 6. Saya pun hanya berdoa, saya meminta sama Allah agar ubi yang jumlahnya ini hanya 6, ini agar cukup dimakan oleh warga yang jagain saya. Saya ini sebenarnya gak enak, tapi karena memang saya ini tidak diperbolehkan untuk keluar rumah pada saat itu genting sekali. Saya hanya meminta kepada Allah, mudah-mudahan ubi ini bisa mengenyangkan perut mereka. Dan setelah saya berdoa, saya ini keluar mengantarkan ubi tersebut. Saat saya keluar, si A ini melihat, wah, Pak Yai Fauzan ke? Gue jajan ke? Bawa jajan nih. Teman-teman, Pak Yai Fauzan bawa jajan. Aku aja yang ambil ya. Ini si A, yang saya bilang tadi, ini kalau ada jajan ini rakus banget. Yang namanya ada pengajian ikut, rakus nih makan jajan segala macam. Pengajiannya ini nggak masuk nih. Yang penting jajannya ini masuk. Ini kalau si A nih. Dan si A ini langsung datengin Pak Fauzan. Pak Fauzan langsung menyerahkan piring itu. Dibagi buat warga ya. Oh iya Pak. Nah, di sini si A ini kaget ketika melihat ubi jumlahnya ini hanya 6. Si A langsung ngomong nih di sini, Pak Yai Fauzan, lah ini kok jumlahnya cuma 6? Lah yang jaga ini 7 kok. Mana kenyang? Jaga sampean ini taruhannya nyawa. Kalau perang sama ninja ini, yo saya duluan yang meninggal kok, bukan sampean. Lah kok cuma 6 kayak gini? Ini manajemen lambung ini Pak. Kacau loh Pak. Piye tuh Pak? Oh maaf ya. Yo wes, saya bagikan dulu. Saya nggak usah lah, nggak apa-apa. Pak Fauzan ini sedih juga. Karena memang istrinya masaknya ini hanya ubi. Pak Yai Fauzan menjelaskan belum selesai, si A ini langsung ke gerombolannya nih, ke warga-warga yang jaga. Oke, saya menjadi Pak Fauzan dulu, dan akhirnya saya pun masuk ke rumah. Saya masuk ke rumah, tapi saya melihat dari jendela. Setelah itu, saya pun memperhatikan si A ini ngobrol dengan warga. Oke, kita pindah ke si A. Si A ini ngomong sama warga nih, lah ini apa-apaan nih Pak Yai Fauzan? Lah kita ini jaga taruhannya nyawa kok. Masa kita ini mau masak makan ubi kayak gini? Coba kalian pikir. Udahlah nggak apa-apa. Loh, bukannya nggak apa-apa. Lah ini mana ada kekuatan di tubuh kita kalau ngelawan ninja? Loh, kalian ini gimana toh? Aduh, Pak Fauzan kok kayak gini yo. Ngasih kayak gini mana kenyang? Coba kalian pikir mana kenyang ini? Cuma 6 potong ubi. Sedangkan kita ini yang jaga 7. Kata si A. Dan yang lain pun ikut ngomong, udahlah seadanya nggak apa-apa. Yang lain pun ikut ngomong seperti itu tuh. Nenangin si A. Singkat cerita akhirnya ini 6 dibagi 7 nih. Dibagi 7. Dan pada saat itu kejadian sudah mulai aneh nih. Boom, boom, boom. Dari tadi saya belum boom, boom. Ini ada keanehan. Ketika warga makan, ini semuanya merasakan kenyang. Cukuplah. Ibarat kata maksudnya ini hanya 1 potong. Ada yang dibagi juga karena orangnya ini 7. Ini tapi mereka ini ngerasain kenyang. Loh kok kenyang ya? Kok cukup ya? Ini benar-benar cukup. Seperti doanya Pak Yai Fauzan yang minta
Memang agar makanannya ini cukup dan bisa mengenyangkan mereka yang jaga. Dan pada saat itu ini ada keanehan lagi nih. Boom! Si A tiba-tiba ngerasain sakit perut yang luar biasa nih. Dan si A ini ngerasain kenyang yang luar biasa nih. Jadi teman-temannya ini udah kenyang yang cukup. Ini si A ini ngerasain kayak perutnya ini bener-bener berasa kayak keisi nasi penuh. Ini perutnya ini kayak penuh. Si A ini teriak-teriak. Oh ya Allah, lagi kok otak kok ini, aduh, kok kayak gini nih perut mules, aduh. Ini ngerasain yang luar biasa kenyangnya ini saking kebablasan nih. Dan pada saat itu juga si A ini sampai guling-guling nih. Nah, orang-orang di sekitar ini panik. Lah kamu kenapa? Perut aku kok kenyang banget kayak gini. Sakit malahan sakit. Ini si A kebingungan nih. Ini kenapa nih dengan perutnya? Sedangkan yang lain ini merasakan biasa-biasa saja. Bahkan kenyangnya ini cukup. Selayaknya orang makan cukup gimana sih? Tapi si A aneh. Yang dia ini makan rakus ini aneh. Dan ada yang ngomong, coba buang air besar, siapa tahu sembuh. Ini pada saat itu si A ini mau beranjak ke kamar mandi. Kebetulan memang pos ronda belakangnya ini ada kamar mandinya nih, ada toiletnya nih. Si A ini turun, dan pada saat turun, dia menurunkan kaki kanannya. Ini dia mau ngambil sandal, tiba-tiba terjungkal. Boom. Warga kaget. Ada sebagian yang ketawa juga. Dipikirnya warga si A ini kesandung. Ternyata enggak, memang si A ini terjatuh. Bener-bener terjatuh. Dan pada saat dia terjatuh, dia ini teriak-teriak, tolong. Ini kakinya ini ngerasain kram yang luar biasa. Tolong, kakiku kram, tolong. Ini kaki kram sampai ke perut-perutnya si A. Dan pada saat itu warga panik. Saat si A diangkat, itu berat sekali. Tolong. Ini si A minta tolong terus-menerus. Nah, para warga ini jadi tambah bingung. Ini ada apa dengan si A? Nah, pada saat itu salah satu warga ini ngomong, ini gara-gara mungkin kamu ngomong kayak tadi. Katanya kita jaga ini cuma dikasih ubi. Kamu mending minta maaf sama Pak Yai Fauzan. Di sini si A ini langsung kepikiran untuk minta maaf memang. Apa jangan-jangan gara-gara itu ya? Ayo kamu ke sana. Ayo coba berdiri, ayo. Para warga ini coba membangunkan si A. Ini nggak ada yang kuat. Kan aneh. Sebenarnya ini ada apa? Misteri apa sih ini? Yang saya bilang di awal nih. Ini ada misterinya nih. Akhirnya si A dengan terpaksa ngerasain sakit perut yang luar biasa, kram di perut, kram di kaki. Ini akhirnya si A ini berusaha untuk merangkak. Karena berjalan ini udah nggak mampu, akhirnya merangkak nih, nyebrang jalan yang jaraknya ini nggak jauh dari rumahnya Kiai Fauzan ini, jaraknya ini nggak jauh, hanya 3 meter. Ini kalau jalan kaki kan bisa cepet kan, bisa cepet sampai. Ini nggak bisa jalan. Akhirnya terpaksa si A ini merangkak menuju rumahnya Pak Kiai Fauzan. Dan akhirnya dengan rasa sakitnya yang ia tahan, ini sampailah tepat di depan pintu rumah Pak Yai Fauzan. Tolong pak. Deg. Ini si A mengetok pintu. Ini benar-benar dalam kondisi merangkak. Deg. Ini sampai kepala si A ini dibentur-benturkan di pintu rumahnya Kiai Fauzan. Pak Yai tolong, bukakan pintu Pak Yai tolong. Dan gak lama kemudian akhirnya Pak Yai membukakan pintu. Jegrek. Pak Yai sudah tahu kalau si A ini udah berada di bawahnya. Dan pada saat itu juga si A ini langsung menciumi kaki Pak Yai. Minta ampun. Pak Yai, ampunin saya Pak Yai. Ampun, saya minta maaf Pak Yai. Pak Yai, saya minta maaf. Perut saya sakit Pak Yai. Kaki saya kram. Perut saya kram Pak Yai. Tolong Pak Yai, tolong. Ini si A terus berteriak seperti itu. Dan pada akhirnya ini Pak Yai dengan mudah sekali. Pak Yai tanpa bantuan orang lain. Pak Yai mengangkat si A. Ini dengan ringan sekali. Dan pada saat si A ini berdiri, si A ini langsung menciumi tangan Pak Yai. Pak Yai, saya minta maaf Pak Yai, saya minta maaf. Pak Yai bilang, minta maaflah sama Allah. Maafkan saya Pak Yai, maafkan saya. Iya Pak Yai, saya berdosa, saya bersalah. Saya menghina makanan yang dari Pak Yai. Saya minta maaf Pak Yai. Akhirnya si A ini langsung memeluk Pak Yai. Dan Pak Yai ini bilang, bertobatlah. Apa yang sudah kamu lakukan. Kamu berjudi, kamu sesat, kamu meminta-minta togel. Ini kamu meminta-minta gak sama Allah. Kamu malah minta datang ke tempat keramat-keramat. Kamu jangan minta maaf sama saya. Minta maaflah sama Allah. Bertobatlah. Dan disinilah akhirnya si A ini menangis. Disaksikan warga semua yang ada di situ. Dan pada seketika itu, ini si A langsung sembuh. Nah, semenjak kejadian itu, akhirnya si A ini bertobat. Si A ini rajin membantu kegiatan masjid. Si A ini baik sama Pak Yai. Si A ini baik sama semua orang. Dan si A seringkali mengumandangkan azan di masjid. Ya, walaupun masih dalam belajar. Dan dalam masa belajarnya si A, dan maaf nih, bisa dibilang si A ini karena masih belajar jadi nada azannya ini kurang merdu. Dan akhirnya warga-warga ini suka membuli
si A. Tapi si A ini dengan tenang. Nah, uniknya lagi nih saya jadi Pak Yai lagi nih, ya kan? Jadi Pak Yai lagi. Uniknya lagi, setelah selesai sholat, saya ini belum pulang. Si A ini nggak pulang. Jadi ketika saya ini udah pulang, dan jamaah-jamaah lain ini udah pada pulang, barulah si A ini pulang paling akhir. Begitu juga saat pengajian, si A pulang paling akhir juga. Bukan berarti dia ini rakus ngambilin sisa-sisa makanan. Enggak, dia ini rajin bantu-bantu membersihkan. Itulah kisah dari si A yang saya bisa ceritakan kepada semua para saudara-saudara yang datang pada pengajian malam ini. Kata Pak Yai ini menceritakan kisah si A yang awalnya memang kerjaannya seperti itu. Judilah apalah segala macam. Hingga Pak Yai naik beca, pas kakinya turun ini pun dibuat judi. Dan pada akhirnya ini puncaknya saat dikasih ubi tadi, yang membuat si A ini kelojotan, perutnya ini sakit parah. Setelah itu Pak Yai pun menutup pengajian. Dan saat Pak Yai ini selesai menutup pengajian, ini ada warga yang nanyain, penasaran. Si A ini siapa Pak Yai? Kita boleh tahu nggak? Si A ini siapa Pak Yai? Banyak orang yang seperti itu. Di sini pada nangis, Wira pun nangis, Anto pun nangis, semua ini pada nangis. Si A ini siapa? Karena ada warga-warga yang nggak ngerti. Tapi ada sebagian warga juga yang udah tahu. Ini terharu semua. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Yai pun ngomong. Pak Yai pun menjawab. Sebelum Pak Yai meninggalkan tempat pengajian tadi, Pak Yai ini ngomong, kalau kalian penasaran, coba warga sini, nanti sholatnya di tempat saya, di kampung saya. Orang deket kok, tinggal nyebrang jembatan juga udah sampai kampung saya. Nanti coba warga sini, datang ke tempat saya. Nanti setiap azan, kalian dengerin. Dan kalian tak akan tahu sendiri siapa si A itu. Oh iya ya, oh siapa sih, oh siapa. Jadi bahan omongan nih. Singkat cerita, setelah itu Pak Yai pun pulang. Dan semua warga kampung Pak Fauzan pun meninggalkan kampung yang dimana tadi ada pengajian. Pulanglah nih mereka. Nah, pada sore hari menjelang sholat asar, para warga yang pada penasaran ini mendatangi masjid yang Pak Yai Fauzan maksud. Yang dimana Pak Fauzan juga sering mengimami di situ, dan si A juga sering azan di situ. Dan semua ini berbondong-bondong sholat asar nih. Karena juga penasaran ini siapa nih, yang azan ini siapa? Siapa pemirsa yang di sini azan? Akhirnya suara azan pun dikumandangkan. Tapi yang saya bilang tadi, karena memang masih dalam proses belajar terus-menerus, ini bisa dibilang masih kurang merdu. Dan pada saat itu ketika warga ini melihat siapa yang azan, warga kaget. Ternyata si A yang Pak Yai Fauzan maksud adalah Wira. Dan di sini warga semua tercengang. Hah? Wira? Hah? Wira? Ini warga yang nggak ngerti nih. Ada juga sebagian warga juga udah tahu. Ternyata selama ini Wira yang diceritakan Pak Yai. Wira ini sering menggantikan posisinya Pak Ahmad ketika Pak Ahmad ini sering sakit. Jadi pemirsa di rumah bagaimana nih? Tahu nggak dari tadi saya cerita ini maksudnya tahu kan? Sampaikan pesannya ini, sampaikan ya. Di sini ternyata sih Wira, bukan sih Wahyu kameramen saya. Ya Mas Wahyu. Ini ternyata si Wira. Ternyata dulunya Wira ini parah kehidupannya. Yang saya bilang tadi ini sering nongkrong sama anak-anak muda. Walaupun dia ini juga udah punya istri. Gitu. Dan pas waktu kalian ingat kan ketika si Wira ini datang ke warga ini ngasih tahu nanti bakal ada pengajian. Ini sempat dibully. Tapi Wira di sini gak gubris. Gitu. Sering dibully sebenarnya Wira ini yang dimaksud oleh Pak Yai Fauzan. Akhirnya warga yang penasaran ini sudah terjawab. Semua itu adalah Wira. Dan Wira ini sudah meninggalkan semua kelakuan-kelakuannya. Dia benar-benar sudah bertaubat. Dia pengen dengan adanya dia sering membantu kepengurusan masjid. Ini dia berharap ini seolah ini bisa ngebayar semua kesalahan-kesalahannya selama ini yang dia berbuat gitu. Dan di sini ada pesan nih. Nah, di sini di cerita tadi ini ada pesan. Perubahan seseorang terkadang tidak harus dipaksakan. Ketika Tuhan sudah menghendaki, pasti ada jalan. Seperti kisah Wira yang saya ceritakan. Itulah cerita dari Wira, kiriman dari salah satu subscriber juga. Mudah-mudahan bisa mengedukasi semua teman-teman. Seperti biasa, yang baik diambil, yang nggak baik dibuang. Kasihin ke teman-teman saya ini, kameramen saya yang jelek-jelek kasihin ke dia. Namanya Mas Wahyu Aji. Nanti kalian bisa lihat saya tag fotonya. Ini Mas Wahyu Aji nih, kameramen saya ini. Nah, kalau kameramen satu Budi saya nggak datang, nih lagi ada urusan. Ini ada Mas Wahyu nih. Nah, ini ganteng kan teman-teman, oke? Nah, Mas Wahyu Aji ini panjang nanti ceritanya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita. Dan yang belum ngirim cerita, silakan kirim cerita. Kirim cerita kalian lewat DM Instagram saya @dodosinju. Saya bakalan fallback, ya kan?
kalian follow, saya bakal follow back. Atau kalian kirim ke nomor WA saya 085870433336 nih. Nah, 3-nya 4 kali, oke? Udah di-save semua ibu-ibu semuanya di rumah. Setiap kirim WA ini dikasih nama dan nama tempat, nama rumah kalian, nama kota kalian, oke? Nih, udah di-save semuanya. Dan saya terima kasih banget buat teman-teman yang udah komentar. Teruslah berkomentar, karena komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Tanpa komenmu saya nggak ada semangat-semangatnya ya. Teruslah berkomen. Oke. Mudah-mudahan kalian di rumah ini selalu diberi kesehatan lancar ya kan. Lancar terus nih, sehat terus, sehat terus. Sukses selalu, amin ya Allah, dalam kegiatan apapun selagi itu positif. Dan yang pasti selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan teman-teman saya yang ada di sini, ada Mas Umam, ada Mas Bayu dan yang lain, ada Mas Dede, ada Mas Heri, ada Mas Dewo, semuanya di sini. Terima kasih. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.